Kalau kita berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita bicara tentang seorang ulama yang besar, ahli ibadah, ahli zuhud, ahli dakwah, dan sosok yang dihormati lintas mazhab. Namanya harum karena ilmunya dan ketakwaannya. Tetapi yang sering dijadi persoalan adalah kisah-kisah karomah ekstrim yang disebarkan sebagian orang, termasuk cerita bahwa beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Cerita ini tersebar di banyak majelis, poster-poster dakwah tradisional, bahkan dalam buku-buku manaqib. Dan disinilah masalah itu dimulai, teman-teman. Sebab ketika kita ditanya benarkah, dari mana sumbernya? Apakah ini masuk akal di dalam Islam? Maka jawabannya butuh diurai secara perlahan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat menghidupkan orang mati. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Bum, biiznillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, "Nih bapak kamu bukan?" "Bukan." "Oh, mati lagi." Bismillah, bangkit. "Kamu ini bukan mati lagi." Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah guain. Yang pertama, kisah-kisah karomah. Sumbernya itu longgar, banyak yang tidak valid. Banyak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bersumber dari buku-buku manaqib yang tidak memiliki standar hadis, tidak memiliki sanad yang kuat, dan biasanya itu ditulis ratusan tahun setelah beliau wafat. Isi buku manaqib memang bukan kitab akidah, teman-teman, tetapi kumpulan cerita motivasi tentang kewalian. Problemnya di sini, sebagian orang memperlakukan manaqib itu seakan-akan kitab sejarah yang akurat. Kisah-kisah itu tidak punya sanad yang bisa diuji. Tidak ada ulama besar dari masa beliau yang meriwayatkan bahwa beliau pernah menghidupkan orang mati. Ketika ditelusuri, rata-rata cerita semacam itu muncul dari kalangan yang mengagungkan tarekat Qadiriyah dalam bentuk yang ekstrim, bukan dari biografi ilmiah yang kredibel. Yang kedua, para ulama sendiri tidak menerima klaim karomah yang berlebihan. Ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas membedakan antara karomah yang asli dengan karangan khalayak. Karomah itu benar dan bisa terjadi kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karomah tidak bertentangan dengan syariat, tidak menjadikan wali memiliki sifat rububiyahnya Allah, tidak membuat wali mengambil posisi seperti nabi, tidak berupa perkara yang Allah khususkan untuk para rasulnya. Menghidupkan orang mati itu mukjizat para nabi, bukan karomah wali yang biasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat membela karomah wali pun menolak kisah-kisah yang ekstrim yang mengangkat wali sampai seperti nabi. Sebagian ulama Qadiriyah yang lurus juga membantah cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka mengatakan bahwa manaqib sering berisi kelebihan nisbah, yaitu karangan tambahan untuk mengagungkan seorang tokoh. Yang ketiga, menghidupkan orang mati. Ini khusus untuk para nabi, teman-teman. Di dalam Al-Quran, menghidupkan
orang mati hanya disebut pada dua kelompok saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebut dengan tegas, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israel yang dibangkitkan kembali sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tidak ada satupun seorang sahabat, tabi'in ataupun ulama generasi awal yang diceritakan bisa menghidupkan orang mati. Kalaupun ada cerita aneh, ulama akan memastikan itu bukan kebiasaan wali teman-teman, bukan karomah, tetapi tidak valid. Yang keempat, kalau wali bisa menghidupkan orang mati, apa bedanya dengan nabi? Ini sebuah pertanyaan yang penting teman-teman, yang sering dihindari. Kalau seorang wali itu diberikan sebuah kemampuan yang dapat menghidupkan orang mati, apakah itu berarti dia setara dengan para nabi? Apakah itu berarti umat bisa menjadikan wali sebagai sumber mukjizat? Apakah itu tidak membuka pintu pengagungan wali secara berlebihan? Islam punya batas dan pagar. Pagar itu menjaga agar manusia tidak menyamakan makhluk dengan Khalik. Mengangkat wali sampai memiliki kemampuan menghidupkan orang mati hanya akan membuka kepada pintu kesirikan, tawasul yang ekstrim, fanatisme tarekat, pemujaan sosok tertentu. Yang kelima, kesalahan umum mengira semua cerita tasawuf itu otomatis benar teman-teman. Banyak orang yang membaca manaqib tanpa pernah belajar akidah yang benar. Mereka kira semua cerita tentang wali adalah fakta. Nah, padahal banyak sekali unsur metafora, cerita simbolik, kalangan murid, tambahan tokoh, kisah yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menarik pengikut-pengikut baru. Dalam tradisi tarekat, memang kadang cerita guru sengaja dibuat lebih ajaib agar menimbulkan wibawa spiritual. Tapi secara ilmiah teman-teman, cerita itu tidak bisa dijadikan sumber dalil, sama seperti cerita Rabi'ah yang berjalan di atas air atau cerita ulama yang terbang di langit. Itu bukan fakta sejarah yang bisa dinilai valid oleh ulama hadis. Yang keenam, Syekh Abdul Qadir sendiri tidak pernah mengklaim karomah yang aneh. Kalau kita baca kitab beliau Al-Gunya, Futu Al-Ghaib, Jala Al-Qatir, dan khutbah-khutbah beliau tidak ada satupun klaim menghidupkan orang mati, mengetahui hal yang gaib, memerintahkan jin untuk tugas-tugas yang aneh, ataupun menguasai dunia batin. Beliau dikenal dengan tauhid yang sangat kuat teman-teman, sunnah yang sangat tegas, amar ma'ruf nahi mungkar yang keras, akhlak yang lembut, ilmu fikih dan hadis. Tetapi bukan seorang yang hobi memamerkan karomah, bahkan beliau sering berkata bahwa hamba Allah yang benar justru tidak peduli kepada karomah. Nah, yang ketujuh teman-teman, lalu dari mana sumber cerita menghidupkan orang mati yang ini? Biasanya itu cerita muncul dari tradisi pembacaan manaqib di Indonesia. Cerita yang turun-temurun dari majelis-majelis tarekat, buku-buku cetakan lokal tanpa referensi ilmiah, pengkultuskan wali oleh sebagian kelompok. Ada versi cerita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewat kuburan dan lalu ada pengikutnya meninggal hidup kembali. Ada versi bahwa beliau memohon kepada Allah lalu orang mati pun bangkit. Masalahnya apa teman-teman? Tidak ada satupun riwayat yang bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-8, karomah itu ada, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Karomah wali biasanya berupa doa yang cepat dikabulkan, firasat yang kuat, kesabaran yang luar biasa, keberanian yang langka, terbukanya jalan rezeki. Nah, keselamatan dari bahaya bukan karomah yang membuat manusia itu seperti Nabi teman-teman. Jika cerita sudah masuk ke dalam wilayah menghidupkan mayat, mengetahui isi hati seluruh manusia, mengatur alam, memegang kunci langit, maka itu bukan sebuah karomah tetapi hanya dongeng. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan tidak, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mampu menghidupkan orang mati teman-teman. Tidak ada dalil, tidak ada sanad, tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada bukti sejarah, yang ada hanya cerita karangan.
dalam tradisi manakib yang tidak bisa dijadikan landasan akidah, dan justru mengangkat wali dengan kemampuan yang khusus para nabi adalah tindakan yang dapat merusak kepada tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat membela tauhid. Mustahil beliau itu ridho dijadikan objek pengagungan yang berlebihan. Hormatilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi jangan berlebihan teman-teman. Beliau memang seorang ulama yang besar, ahli ibadah, pejuang sunnah, inspirasi generasi. Menghormati beliau itu bagus, tetapi memujinya dengan cerita yang berlebihan itu justru merusak nama beliau itu sendiri, karena membuat umat Islam menyandarkan sifat rububiyah kepada seorang hamba. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.